Yang pertama, Kerajaan Aceh. Saat Sultan Ali Mugayat dinobatkan sebagai Sultan, saat itulah Kerajaan Aceh berdiri. Tepatnya adalah pada hari Minggu, 1 Jumadil Awal, bulan Islam, tahun 913 H atau 8 September 1507. Kerajaan ini memiliki ibu kota, sama kayak sebuah negara. Ibu kotanya adalah di Bandar Aceh Darussalam. Sama kayak ibu kota Aceh saat ini. Jelas banget kalau Aceh memang lahir karena adanya kerajaan Aceh sebelumnya. Adanya kerajaan ini adalah setelah kerajaan Samudra Pasai runtuh. Raja-rajanya pun gak kalah terkenal dengan Raja Samudra Pasai. Kehidupan di kerajaan Aceh, letak kerajaan yang sangat strategis, membuat kehidupan kerajaan terus-menerus maju. Semua sektor perkembangan di bidang pemerintahan, politik, sampai budaya terus digencarkan hingga bisa mengguli kejayaan kerajaan Samudra Pasai yang sudah pernah berjaya duluan. Kehidupan politik kerajaan Aceh sudah maju karena metode penguasaan wilayah atau peluasan wilayah sudah menggunakan cara-cara yang sesuai aturan, tidak lagi dengan berperang saja. Pemerintahan pun berjalan dengan lancar sehingga kancah berpolitikan sudah ada pemimpin-pemimpin yang berkompeten di bidangnya. Yang kedua, Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan pemerintahan dipimpin oleh Pati Yunus, putranya. Pati Yunus menginginkan Kerajaan Demak menjadi kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat. Hal ini ditandai dengan kuatnya armada laut Kerajaan Demak. Berikut peninggalan Kerajaan Demak yang sangat terkenal yang bisa kalian kunjungi. Yang pertama, Pintu Beledek. Pintu Beledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat di tengah sawah. Bagi kalian yang ingin melihat kondisi Pintu Beledek saat ini, disimpan dalam museum dalam Masjid Agung Demak tersebut. Yang kedua, Masjid Agung Demak. Peninggalan sejarah yang sangat kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Masjid yang didirikan tahun 1479 Masehi. Yang ketiga, Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520 lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Yang ketiga, Kerajaan Mataram Islam. Berdiri pada masa kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Atau jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Keruntuhan Perjanjian Chianti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1795 tersebut secara de facto dan de jure menandai berakhirnya Kesultanan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Giyanti yang sekarang terletak di Duku Kerten, Desa Jantiharjo, sebelah tenggara Karanganyar.